Kelihatannya hidupnya indah dengan kekayaan yang dia miliki, tetapi dia tetap aja babi begitu ya. Artinya ya tidak ada cakap-cakapnya lah begitu ya. Shalom Good Traders, hari ini kita bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita dan Tuhan memimpin setiap langkah kehidupan kita. Dan kita akan kembali lagi merenungkan firman Tuhan dari Amsal pasal yang ke-11 ayat 16 sampai dengan ke-22. Tetap semangat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya, pada bagian ini kita bisa melihat bagaimana Amsal itu sebenarnya menitik beratkan tuh di ayat yang ke-20. Orang yang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang tak bercela jalannya dikenakannya. Jadi dikenannya. Jadi artinya bagaimana kita menjaga hati kita supaya tidak serong kemana-mana. Nah, hal ini bisa terlihat bagaimana di ayat ke-16 dan ayat ke-17. Perempuan yang baik hati memperoleh hikmat, sedangkan seorang penindas beroleh kekayaan. Nah, di ayat ke-16 dan 17 itu adalah bagaimana orang itu mencari kehormatan dengan cara melalui kekayaan. Jadi banyak orang yang berpikir bahwa dengan memiliki kekayaan yang banyak maka orang akan menghormatinya. Ya mungkin iya ya, mungkin ya. Jadi artinya kita banyak uang lalu kemudian orang datang menghormati kita sebenarnya dengan maksud hati meminta uang kita gitu ya. Nah, Amsal mengajarkan bahwa tidak. Kalau hatimu itu tidak serong kepada Tuhan, gampang. Kalau kamu ingin dihormati, berbuat baiklah dan juga berilah menghormati orang lain, pasti engkau akan dihormati. Nah, ini yang ditekankan oleh Amsal di ayat 16-17. Lalu kemudian di ayat yang ke-18 bagaimana orang fasik itu selalu mencari laba. Jadi bagaimana dia akan berbuat curang, kemudian dia akan melakukan apa saja untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi orang yang tidak serong hatinya, dia akan benar-benar hidup dalam kebenaran. Dia menabur. Nah, dia menabur kebenaran itu artinya adalah satu proses yang panjang. Untuk mendapatkan keuntungan, dia harus usaha, dia harus yang bekerja keras setiap hari, satu peranahan, sehingga suatu saat dia akan mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, ini yang dijaga oleh Amsal. Kita harus punya hati yang tidak serong dengan cara bekerja step by step. Lalu kemudian di ayat yang ke-18 dia mengatakan bahwa yang dikejar begitu ya, bagaimana orang yang tidak serong hatinya atau yang benar-benar hatinya tertuju kepada Tuhan, dia akan memegang prinsip kebenaran dalam hidupnya, sehingga dia akan menuju kehidupan hidup. Nah, kata menuju hidup itu artinya masuk ke dalam kerajaan surga. Sementara orang yang serong hatinya, dia akan mati dengan sia-sia. Jadi bagaimana kita diajarkan oleh Amsal, dalam kehidupan ini kita harus benar-benar memegang prinsip kebenaran firman Tuhan. Lalu kemudian kita lihat bagaimana di ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-22 tidak ada yang luput dari hukuman Tuhan. Artinya bagaimanapun juga orang yang sudah tidak orang yang serong hatinya begitu ya, itu adalah orang yang harus yakin dan orang yang tahu bahwa dia tidak akan pernah luput. Dikatakan bagaimana kalau orang yang setia kepada Tuhan sampai kepada keturunannya pun akan diselamatkan Tuhan. Nah, sementara orang yang sangat tidak setia kepada Tuhan itu seperti anting-anting emas di jangkur babi. Artinya apa? Kelihatannya hidupnya indah dengan kekayaan yang dia miliki, tetapi dia tetap aja babi begitu ya. Artinya ya tidak ada cakap-cakapnya lah begitu ya. Artinya itu seperti dibilang wanita asusila begitu ya, wanita yang tidak susila begitu. Jadi artinya bahwa hiasan-hiasan yang kita miliki dalam kehidupan ini itu tidak menggambarkan bagaimana hati dan pikiran kita yang tertuju kepada Tuhan. Kita bisa memakai perhiasan apapun yang sepertinya glamor, cantik dan seterusnya, tetapi ingat, perhiasan yang sejati itu adalah memiliki hati yang setia kepada Tuhan. Itu adalah hiasan yang paling indah dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita hari ini.